Baik, Pak, perkenalkan nama saya Francisco Ganarondau dari kelas D. Baik, saya akan di sini saya akan membuat proyek UTS, yaitu mereview. Baik, di sini saya akan mereview dua smartphone. Yang pertama Android dan yang kedua iOS. Baik, di sini saya menggunakan Microsoft Word PowerPoint. Di sini Baik, di sini pada slide pertama saya tampilkan identitas saya seperti ini. Selanjutnya di sini ada sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak sistem yang mengatur sumber daya dari perangkat keras dan perangkat lunak serta sebagai daemon untuk program komputer. 1. Sistem operasi Android. Android adalah sistem operasi untuk telepon seluler yang berbasis Linux. Android menyediakan platform terbuka bagi pengembang buat menciptakan aplikasi mereka sendiri untuk digunakan oleh bermacam piranti bergerak. Berikutnya, segi keamanan perangkat. Perangkat Android memiliki keamanan yang sudah terintegrasi. Pertama, fungsi keamanan dijalankan dalam Trusted Execution Environment untuk memasang OS tetap aman seperti enkripsi data dan layar kunci yang terlindungi, dan Sandbox untuk menjaga aplikasi pada Android tetap terpisah dan data tetap berisi dan aman. Ada pula layanan keamanan Android yaitu Google Play Protect, mendeteksi dan memblokir keamanan malware, Google Safe Browsing, melindungi malware dan phishing, SafetyNet API, memeriksa perangkat sebelum mengakses data. Berikutnya, biometrik dan keamanan. Pengenalan wajah, sidik jari, Google Play Protect, temukan ponsel saya, enkripsi dan deskripsi kartu SD. Berikutnya, kunci layar, PIN, sidik jari, smart lock. Baik, slide berikutnya, fitur bawaan, multi-user, communication, enkripsi, face lock, live wallpaper, print, radio FM, smart lock, near field. Harga pada smartphone Android. Untuk masalah harga pada smartphone Android ini jauh lebih murah dan terjangkau. Android bisa ditemukan hanya dengan harga 1,5 juta untuk spesifikasi yang sama, dan lebih mudah untuk dinikmati masyarakat kelas menengah ke bawah, dan Android yang dimiliki tipe yang beragam dan lebih murah dibandingkan dengan smartphone berbasis iOS. Development aplikasi. Aplikasi pada Android dapat ditulis menggunakan bahasa pemrograman Kotlin, Java, dan C++. Share data. Berbagai data merupakan salah satu aktivitas yang sering dilakukan oleh pengguna smartphone saat ini, entah dari HP ke PC, PC ke HP, ataupun HP ke HP. Di perangkat Android sendiri, penggunaan bisa secara bebas berbagai data perangkat lain, baik menggunakan Bluetooth ataupun kabel USB. Bisa juga menggunakan share set Android, yaitu kemampuan pada pengguna untuk berbagi informasi kepada orang yang tepat dengan saran aplikasi yang relevan, semuanya dengan satu ketukan. Berikutnya, media penyimpanan Android. Setiap masing-masing produk memiliki memori internal dan eksternal
Bahkan memori eksternalnya dapat mencapai 128 GB. Jadi untuk urusan memori Android masih lebih unggul dibanding iOS. Aksesoris Android ada banyak sekali model dan jenis dari tiap pabrikan Android. Itu sebabnya buat kamu yang membeli smartphone Android terbaru, biasanya kamu akan kesulitan mencari aksesoris seperti screen protector atau casing untuk tipe khusus. Yang kedua, sistem operasi iOS. iOS adalah sistem operasi perangkat bergerak yang dikembangkan dan didistribusikan oleh Apple Inc. Sistem operasi ini pertama diluncurkan tahun 2007 untuk iPhone dan iPhone Touch dan telah dikembangkan untuk mendukung perangkat Apple lainnya seperti iPad dan Apple TV. Selanjutnya, keamanan perangkat. Keamanan sistem dirancang sehingga perangkat keras dan perangkat lunak yang menjadi aman semua komponen utama dari setiap perangkat iOS. Ini meliput proses boot up, pembaruan perangkat lunak, dan enclave aman. Yang pertama Touch ID, yang kedua Face ID, berikutnya iCloud dan Find My iPhone. Fitur bawaan Home, kalkulator, mail, WhatsApp, kompas, Padcase. Harga pada smartphone iOS. Untuk masalah harga pada dua jenis ponsel ini, tentu sudah banyak yang tahu perbedaannya. Ponsel yang memiliki sistem operasi iOS seperti iPhone memang terkenal jauh lebih mahal dari Android. Seperti yang kita tahu, ponsel dengan sistem operasi iOS dibanderol mulai dari 4 jutaan. Development aplikasi. Merancang dan membangun aplikasi untuk pasar. Operating harus menggunakan programan Swift dan SwiftTool pada IDE Xcode. Share data menggunakan USB dan melalui Wi-Fi. Perangkat iOS tidak bisa melakukan sharing data ke perangkat lain yang berbeda OS. Media penyimpanan. Dari segi memori ponsel, dengan sistem operasi iOS tidak mengeluarkan produk memori tambahan seperti memori eksternal. Dengan kata lain, iPhone hanya memiliki memori internal, di mana kapasitas memori internalnya yaitu 8 GB, 16 GB, dan 32 GB. Aksesoris iOS, power bank, tripod, adapter audio, casing HP, wireless charger. Baik, itu saja untuk review smartphone Android dan iOS. Baik, sekian dan terima kasih.